Indonesia, Nusantara, kepulauan yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengelola sumber daya alam Nusantara yang digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, harus ada sistem perubahan secara besar-besaran, yaitu sinkronisasi antara akademisi atau ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas itu harus sinkron dengan parlemen, sehingga betul-betul asli, tidak ada kata yang sia-sia, karena yang dibahas adalah sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, sehingga dalam pengelolaannya itu harus setiap fraksi yang ada di dewan itu betul-betul berasal dari kebutuhan rakyat, sehingga fokus, tidak campur aduk, dan bukan ahlinya, karena sudah sinkron antara kebutuhan rakyat dan ilmu yang dipelajari di universitas-universitas. Nah, itu melalui perubahan sistem garis miring perwakilan itu diubah dari partai, dialihkan ke kebutuhan rakyat, yaitu atau departemen-departemen. Kalau zaman dulu, zaman sekarang kementerian-kementerian itu narasumbernya kebutuhan rakyat. Perwakilan rakyat harus berasal dari kementerian-kementerian, sehingga pengangguran itu hampir tidak ada, karena yang dibahas di dalam parlemen semua menyangkut kebutuhan rakyat dari segala bidang yang untuk menuju kemakmuran atau kemajuan negara. Jadi DPR betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kebutuhan apa, misalnya
bukan misalnya, ini memang kebutuhan. Semua yang dibutuhkan kehidupan di Indonesia ini di situ sudah terkandung di dalam kementerian-kementerian. Apabila masih kurang, perlu ditambah kementerian. Ditambah kementerian berarti ditambah perwakilan. Dari semua kementerian di situ harus berada di parlemen, sehingga di situ sangat-sangat indah dalam menjabarkan sila kelima. Sungguh-sungguh sangat mulia dalam melaksanakan demokrasi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Nah, itu yang perlu diubah untuk ratusan tahun mendatang, harus ke sana. Kalau tidak, kita Nusantara akan kembali mandek atau ya seperti ini, hanya debat saja di DPR sana. Debatnya, kalau debat mengurusi kebutuhan rakyat yang secara langsung, itu satu kata pun berdaya guna, bukan hanya untuk bantah-bantahan mana yang harus disetujui, mana yang harus utama. Semua disetujui, semua harus utama karena kebutuhan rakyat. Itu bisakah Indonesia Nusantara ini menjadi demokrasi ekonomi atau demokrasi kebutuhan rakyat? Itulah cermin dari noto negoro, yaitu pendiri Ratu Adil. Noto, no adalah Soekarno, to sama dengan ta, Hatta. Soekarno-Hatta mendirikan negara hukum ini. Jadi hukum adalah sebagai ratu yang harus ditaati, yang harus berkuasa secara murni. Itu negara hukum, itulah yang dinamakan Ratu Adil. Lihat di situ, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itulah sila kedua kemanusiaan yang adil, lah di situ. Narasumbernya dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu akan kuat persatuan karena adil dan beradab. Sudah otomatis persatuan Indonesia akan kuat dengan sendirinya. Itu berkat penataan sila keempat, sistem perwakilan yang harus dibenahi.